Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 9 Februari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Karena itu sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk menyatakan syukur kita kepadanya dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami percaya dengan sungguh bahwa kami tidak hidup hanya dari makan dan minum saja, tapi kami juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu malam ini, sebelum kami beristirahat malam, kami mau mendapatkan kehidupan yang bersumber dari firman-Mu. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan kami, Padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita membaca kebenaran firman Allah dalam Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Umat Tuhan yang terkasih, pada renungan malam yang lalu, kita telah belajar kebenaran firman Allah di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, yang mengingatkan kepada kita bahwa Yesus Kristus itu adalah pokok kehidupan bagi kita umat manusia. Karena itu setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya kita sedang menyatu dengan pokoknya, sehingga kita bisa dapat mengalami keselamatan. Dalam Injil Yohanes pasal 15, Yesus telah menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, dan kita adalah carangnya. Karena itu, setiap carang atau setiap ranting yang terlepas dari pokok, maka dia akan menjadi ranting yang kering dan siap dibakar. Dia tidak lagi bisa dapat menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Itu berarti Injil Yohanes pasal yang ke-15 mengajarkan kepada kita bahwa tanpa beriman kepada Yesus Kristus, kita adalah pribadi-pribadi yang sudah terlepas dari pokok kehidupan itu. Dan setiap kita yang telah terlepas dari pokok kehidupan itu, kita hanyalah ranting yang kering dan akan siap masuk ke dalam dapur api.
Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita benar-benar ambil keputusan untuk mau percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Dialah pokok kehidupan dan keselamatan bagi kita umat manusia. Jangan pernah menolaknya. Sebab dengan menolak Dia dan tidak percaya kepadanya, saudara sedang melepaskan diri dari pokok kehidupan dan pokok keselamatan itu, yakni Yesus Kristus. Kalau saudara tidak mau percaya kepada Yesus Kristus, saudara hanyalah ranting yang kering yang siap masuk di dalam dapur api. Malam ini kita belajar kebenaran firman Allah dalam Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-17 yang menegaskan kepada kita, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Itu berarti bagian firman Allah ini mau mengajarkan kepada kita bahwa oleh karena dosa, sesungguhnya bagian kita adalah maut dan kematian kekal. Dan kita sadar benar bahwa tidak ada satupun di antara kita umat manusia yang tidak berdosa. Mazmur pasal yang ke-51, di sana kita belajar dengan jelas bahwa kita itu dikandung dari dosa dalam rahim ibu kita. Dan kita ingat Roma 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Dan melalui bacaan firman Allah pada malam ini, sekalipun dosa itu telah merasuki dan mengikat kehidupan manusia, yang olehnya manusia tidak dapat mengalami kehidupan kekal dan keselamatan, tetapi karena anugerah dan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, maka melalui pribadi yang bernama Yesus Kristus itu, Ia telah menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita umat manusia melalui pengorbanan dirinya. Maka kita menerima kasih karunia itu serta mengalami keselamatan dan kehidupan kekal. Jadi hanya karena kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, kita dilepaskan dan dibebaskan dari kuasa dosa dan kuasa maut, dan mendapatkan bagian di dalam keselamatan dan hidup kekal. Itu berarti kalau Injil Yohanes pasal yang ke-15 yang kita renungkan tadi malam, yang bicara kepada kita bahwa Yesus itu adalah pokok kehidupan dan keselamatan bagi kita, maka setiap kita yang tidak percaya kepadanya, sesungguhnya kita adalah ranting yang terlepas dari pokok keselamatan itu. Dan itu berarti kita hanyalah ranting yang kecil, yang kering, dan siap untuk dibakar. Kita tidak punya bagian di dalam kehidupan kekal dan keselamatan.
Karena itu sekali lagi perhatikan Roma pasal 5 ayat yang ke-17 ini dengan baik. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Bagian ini dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa karena Yesus Kristus, oleh karena kasih karunia-Nya, kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dan kehidupan kekal. Ingat juga Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu kita harus ingat dengan baik bahwa di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan pengasihan dari Allah untuk mengalami kehidupan dan keselamatan. Kalau kita belajar lagi di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, di sana dengan jelas mengingatkan kepada kita bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain dari nama Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari jangan terlambat. Segera mengambil keputusan untuk benar-benar percaya kepada Yesus Kristus yang adalah pokok kehidupan dan keselamatan itu. Dialah di dalam kasih karunia-Nya telah menolong dan menyelamatkan kita. Dialah yang telah mengalahkan kuasa maut dan menganugerahkan kepada kita kehidupan kekal. Karena itu sekali lagi, segera ambil keputusan dan benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Sebab ingat, di luar dari Yesus Kristus kita adalah ranting yang telah terlepas dari pokok kehidupan itu. Dan karena kita telah terlepas dari pokok kehidupan itu, kita hanyalah ranting yang kering dan siap masuk dalam dapur api. Karena itu, tetap di dalam Yesus Kristus dan percaya kepadanya, karena Dialah pokok kehidupan dan keselamatan bagi kita. Janganlah terpengaruh dengan berbagai pengajaran di luar yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah sekedar manusia biasa, anak tukang kayu dari Nazaret. Tidak, saudara. Dia adalah pokok kehidupan dan keselamatan bagi kita. Setiap orang yang tidak percaya kepadanya adalah ranting yang terlepas dari pokok kehidupan itu dan siap masuk dalam dapur api. Karena itu semua kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus, perteguhkan iman percayamu dan tetap teguh beriman kepadanya. Jangan goyah atas berbagai pengajaran dunia ini. Dia yang adalah pokok keselamatan itu sungguh mengasihi kita, dan Dia telah bekerja dalam kasih karunia yang hebat untuk kehidupan dan keselamatan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu Bapa, karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu.
supaya kami terus diingatkan, sehingga kami tetap berwaspada dan berjaga-jaga dalam hidup ini. Sebab di dunia ini banyak pengajaran yang dapat kami lihat dan kami alami, serta mau mempengaruhi kehidupan iman kami umat percaya. Biarlah kami tetap berpegang teguh pada kebenaran Injil-Mu dan tetap beriman kepada Yesus Kristus yang adalah satu-satunya pokok kehidupan dan pokok keselamatan bagi kami umat manusia. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Kami akan beristirahat malam ini. Tapi malam ini hamba berdoa untuk umat-Mu yang sedang ada dalam penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Ya Bapa, dengarlah keluh kesah dari umat-Mu yang setengah mengalami penderitaan sakit. Biarlah oleh bilur-Mu, oleh jamahan tangan kasih-Mu, oleh lawatan kasih sayang-Mu, mereka dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit yang mengikat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang mencari nafkah di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Baik mereka yang bekerja sebagai ASN di instansi pemerintah, maupun mereka yang bekerja di dunia swasta, atau berbagai-bagai usaha lainnya. Kiranya Allah berkenan menolong dan memberkati, dan bukalah pintu berkat-Mu, serta alirkan berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu, supaya umat-Mu dapat hidup dari berkat-Mu, ya Bapa. Juga mereka yang bekerja sebagai nelayan di laut, yang berusaha untuk bisa mendapatkan berkat dan kehidupan. Mereka pada waktu tertentu berhadapan dengan gelombang dan badai. Hamba berdoa untuk para nelayan, kiranya Tuhan berkenan menolong dan memberkati mereka. Biarlah keselamatan menjadi bagian dari para nelayan. Dan juga berkat-berkat tercurah atas usaha mereka di laut, sehingga pundi-pundi berkat mereka terpelihara di dalam kasih dan sayang-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu. Kiranya Allah berkenan memberkati para pemberita firman-Mu, para pendeta, penatua diakan dan pengajar, para penginjil, dan seluruh pelaku pelayan dalam gereja-Mu. Allah boleh perlengkapi mereka dengan kuasa dan hikmat-Mu untuk berdiri atas nama-Mu dan memberitakan warta keselamatan serta seruan pertobatan bagi umat-Mu. Biarlah banyak jiwa terselamatkan dalam setiap pemberitaan firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Gubernur, Wali Kota di mana kami menjadi bagiannya. Kiranya Allah berkenan memberkati para pemimpin kami. Dan biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan dan menyelenggarakan kepemimpinan berbangsa dan bernegara ini dalam roh takut akan Tuhan. Dan kepada semua kami sebagai rakyat yang hidup bersama di rumah bersama Indonesia, di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan di Kota Kasih di mana kami menjadi bagiannya. Biarlah kami adalah menjadi rakyat yang menghormati para pemimpin bangsa kami. Dan juga kami dapat saling mengasihi dan saling menghormati satu dengan yang lainnya, ya Bapa. Roh pertikaian, roh yang merusak kesatuan hidup bersama, biarlah Tuhan jauhkan itu dari tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Datanglah, tumpahkanlah tangan-Mu ke atas kami dan beri urapan khusus kepada kami. Biarlah di dalam lindungan dan urapan Tuhan kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami Tuhan, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan
pasti melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.